Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih buat Kak Vicky karena udah hadir bersama kita semua hari ini di Festival Kimia 2020. Sebelum kita mulai wawancaranya, mungkin ada baiknya saya memperkenalkan diri. Nama saya Zea dari Angkatan 56. Dan saya Ihan dari Angkatan 56 juga. Oh iya, hari ini adalah sesi terakhir dari wawancara dengan narasumber kakak tingkat yang patut dicontoh juga nih. Bersama Kak Vicky ya. Oh ya Kak, sebelumnya boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Kak, nama lengkap Kakak siapa, nama panggilannya siapa, dan dari angkatan berapa gitu Kak? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Mada Vicky ya, dari Analisis Kimia Angkatan 54. Udah sih paling saya. Nah, baik Kak. Langsung kita ke pertanyaan pertama ya Kak. Ya. Nah, dengar-dengar nih Kak, Kakak itu salah satu mahasiswa yang aktif berorganisasi. Nah, kalau boleh tahu, organisasi apa aja sih yang Kakak ikuti selama di perkuliahan? Oke. Untuk organisasi sebenarnya hanya 2 ya selama di perkuliahan ini. Organisasi itu yang pertama ada Aromatik, yaitu himpunan program studi dari analisis kimia sendiri, dan yang satu lagi yaitu adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa atau yang biasa disebutnya dengan DPM. Lalu paling setelah itu kesibukannya lebih ke kepanitiaan. Selain dari kepanitiaan juga sebagai ketua angkatan analisis kimia angkatan 54. Udah baik itu Pak. Nah kan tadi kakak nyebutin ya organisasinya apa aja dan pasti sibuk banget kan. Nah kan selain organisasi pasti ada akademik yang harus dipertanggungjawabkan juga gitu Kak. Nah itu cara kakak bagi waktu antara organisasi dengan akademik di perkuliahan tuh gimana Kak? Untuk bagi waktu sendiri itu lebih ke bagaimana cara kita mengontrol waktunya dengan cara bisa dengan membagi waktunya itu dengan membuat jadwal masing-masing. Misalnya untuk jadwal sendiri, karena perkuliahan dari anak tim sendiri kadang juga cukup sibuk, yaitu dari pagi sampai sore, namun terkadang juga ada juga yang cukup lenggang. Nah, itu bisa disiasati. Setelah itu biasanya malamnya akan dilaksanakan seperti rapat. Setelah rapat hingga tengah malam mungkin sekitar jam 11, jam 12 dilanjutkan dengan mengerjakan tugas-tugas dari tim sendiri. Setelah itu baru sisanya lebih ke istirahat. Sebenarnya balik lagi ke bagaimana kita membuat jadwal-jadwal itu sendiri. Paling kayak gitu aja. Oh ya nih Kak, kan tadi Kakak udah bercerita ya bagaimana Kakak membagi waktu Kakak. Nah kira-kira ketika dalam realisasinya, apakah pernah ada gitu kesulitan bagi waktu? Kan bisa aja nih ada rapat tapi belum laprak, gitu gimana Kak? Oh iya. Sebenarnya baik lagi terkadang itu ketika kita sudah membuat plan, bisa jadi plan itu meleset. Ketika plan itu meleset, baik lagi ke bagaimana cara kita menyikapinya adalah kalau dari saya sendiri memang memanfaatkan waktu, yaitu saya memiliki motto yaitu memiliki semua orang mempunyai 24 jam. Jadi ketika selama saya masih memiliki 24 jam itu, ketika misalnya rapat dimulai jam 7, ternyata rapatnya tidak dimulai jam 7, saya dimulai jam 8. Sedangkan di jadwal saya adalah ketika rapat ini 7 kemungkinan selesai di jam 10. Setelah itu saya akan melaksanakan tugas-tugas Ankim misalnya seperti itu. Ternyata dimulainya jam 8, selesainya jam 11. Ya udah, berarti mau nggak mau harus mundur. Yang dikurangi adalah jadwal ibu saya. Biasanya seperti itu. Memang biasanya pilihan yang dikorbankan itu kalau sibukan di kuliahnya cukup lumayan banyak, biasanya yang dikorbankan ya jadwal tidurnya. Jika ingin akademiknya juga setidaknya tetap mumpuni lah, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Kita ulik dulu. Gimana kan tadi kita mengikuti Aromatik dan DPM. Nah, untuk Aromatik itu di sana Kakak kira-kira ngapain aja nih, dan di DPM ngapain aja? Untuk Aromatik sendiri, waktu di tahun pertama saya sebagai anggota badan internal dan eksternal. Di anggota badan internal dan eksternal sendiri saya lebih disibukkan untuk lebih ke pengurusan tentang bagaimana tentang prodi analisis kimia untuk memiliki internal yang cukup baik, internal yang cukup kokoh, yaitu bisa jadi dengan membuat upgrading 3 angkatan, lalu juga mengadakan acara-acara seperti ngobrol-ngobrol bareng para perwakilan dari setiap kelas-kelasnya, yaitu forum komti biasanya, forum komti nanti agar bisa internalisasinya dapat.
Lalu eksternalnya sendiri bisa mengadakan kunjungan juga dengan program studi lain. Lebih tepatnya sih untuk kimia lagi, biasanya contohnya ke satu, lalu juga ke AK, seperti itu. Lalu selanjutnya pada tahun kedua sebagai wakil ketua aromatik, nah di situ lebih sibuk ke mengurus seperti struktur keseluruhan di aromatiknya itu sendiri, yaitu lebih ke mengurusi anggota-anggotanya, mengurusi program kerjanya, bagaimana apakah terlaksana dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya kalau untuk di DPM sendiri, saya diamanahkan untuk menjadi wakil komisi 1, yaitu di mana sebagai legislasi dan aspirasi, di mana saya lebih fokusnya di bagian aspirasinya juga. Di bagian aspirasi lebih menyampaikan kayak aspirasi dari para mahasiswa kepada wakil dekan dan juga kepada dekan untuk menyampaikan seperti informasi-informasi terkait fasilitas di kampus, bagaimana cara menanggapinya, lalu juga aspirasi-aspirasi terkait seperti bagaimana cara mengatur yang namanya organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di kampus agar berjalan sesuai dan enaknya seperti apa. Biasanya lebih ke aspirasi-aspirasi seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak. Nah, kan mungkin ada di antara adik-adik 57 yang sedang mencari alasan gitu. Kenapa kita harus organisasi gitu? Karena menurut Kakak, mengapa penting bagi kita untuk mengikuti sebuah organisasi kan? Untuk bagaimana pentingnya organisasi, sebenarnya balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau dari saya sendiri, untuk mengikuti organisasi itu cukup penting. Mengapa? Karena saya memiliki tujuan untuk mengikuti organisasi itu untuk melatih soft skill, selain dari hard skill yang kita akan dapat dari perkuliahan, seperti pelajaran-pelajaran seperti itu. Namun soft skill seperti kemampuan berbicara, kemampuan untuk menganalisis dan lain-lainnya itu bisa didapatkan melalui yang namanya organisasi. Karena dalam berorganisasi, kalian akan sering banyak bertatap muka, berbicara dengan orang lain, berbicara di depan banyak orang, sehingga kalian akan terbiasa untuk terlatih meningkatkan soft skill itu, sehingga ketika kalian memiliki tujuan yang pas dan kalian barengi dengan tujuan, setelah tujuannya yang sudah pas, kalian juga udah tahu arahnya mau kemana. Menurut saya mengikuti organisasi pada diri saya itu penting. Namun bagi angkatan 57 nantinya, jika memang ingin mengikuti organisasi, diharapkan untuk tujuannya itu sudah tahu mau ngapain dimasuk ke organisasi itu. Kalau tujuannya hanya untuk cuman mau main aja, pasti hasilnya output yang didapatkan akan berbeda dengan orang lain yang memang serius untuk meningkatkan soft skill-nya. Jadi memang akan kembali kepada pribadinya masing-masing. Namun memang akan sangat sayang sekali ketika kalian sudah mengikuti yang namanya perkuliahan tapi tidak mengikuti organisasinya, karena seperti kalian tidak memanfaatkan seluruh fasilitas yang sudah disediakan oleh kampus sendiri, seperti itu. Ya, jadi pentingnya organisasi ini selain untuk menambah koneksi, pastinya untuk mengasah skill kita ya Kak ya. Ya, betul sekali. Nah Kak, di selanjutnya, kan Kakak sibuk banget nih. Kalau sibuk pasti kan waktu tidurnya berkurang, terus waktu mainnya berkurang. Nah, suka dukanya tuh apa Kak dalam menjalani aktivitas yang begitu padat? Suka dukanya ya. Kalau untuk sukanya sendiri, karena mungkin memang sudah berniat di sana, jadi memang menikmati aja, enjoy gitu ketika ada proses-proses seperti mungkin adanya sedikit perdebatan, adanya sedikit perselisihan kecil itu ya saya anggap kayak yang memang bagian dari yang mewarnai dari kisah yang saya jalani aja gitu. Jadi menurut saya enak-enak aja. Namun untuk dukanya sendiri ya memang tentunya jauh dari capek, karena memang resikonya pasti itu capek. Dan menurut saya hal tersebut memang hal yang wajar ketika kalian sudah mau berkecimpung itu seperti hal yang seharusnya kalian sudah tahu gitu. Pasti kalian akan, saya pasti akan mengalami hal itu. Tapi ketika kalian memang udah siap ya nggak masalah kan, kayak gitu. Untuk sukanya sendiri ya tentunya banyak sekali, lebih banyak daripada dukanya menurut saya, karena kalian dapat berkenalan dengan banyak orang, sehingga ketika kalian dimanapun bisa kayak punya banyak teman gitu. Dan itu sungguh menurut saya hal yang mengenakan gitu. Jadi ketika kalian dimanapun nggak merasa sendirian kayak gitu. Selanjutnya nih Kak,
Kakak kan tadi udah nyebutin ya kalau kakak itu ikut DPM, aromatik dan berbagai kepanitiaan lainnya. Nah, setelah banyak kegiatan yang kakak lakukan itu, setelah dari itu kakak ngerasa dapat apa aja gitu dari organisasi tersebut? Untuk dari organisasi tersebut, pertama pastinya relasi sendiri, yaitu jadi banyak kenal banyak sekali lah kenalannya. Dan juga selain dari relasi tersebut, kalian juga cara komunikasi itu akan secara otomatis akan terupgrade, karena kalian seharusnya ketika mengikuti organisasi, meskipun tergantung organisasi yang kalian ikuti, biasanya kalian akan mau tidak mau dibiasakan untuk memberikan pendapat. Ketika kalian memberikan pendapat, kalian selain dari cara berbicara, kalian juga akan menambah yang namanya kemampuan untuk berpikir kritis. Jadi kalian bisa memikirkan apa nih yang harus saya sampaikan. Itu pun salah satu yang namanya mengupgrade diri kalian, dan itu juga hal yang saya dapatkan. Jadi itu juga merupakan hal yang saya dapatkan dari organisasi. Dan selain dari itu juga masih banyak lagi, tapi mungkin yang paling saya rasakan ya 3 itu. Ya, betul. Tadi kan kakak udah cerita ke kita gimana padatnya jadwal kakak nih. Nah, bagaimana dengan jadwal padat kakak masih bisa nyaman dengan organisasi, padahal kan cukup melelahkan ya kak? Sebenarnya kan karena baik lagi ke konsekuensi yang sudah kita ketahui. Ketika kalian memang sudah berniat, seharusnya nggak ada masalah, karena ya kalian sudah tahu gitu loh apa yang bakal terjadi seharusnya. Meskipun kalian nggak tahu secara detailnya yang terjadi seperti apa, tapi setidaknya kalian sudah bisa membayangkan, oh yang namanya capek pasti akan saya rasakan, kayak gitu. Nah, untuk terkait capeknya seperti apa, ya itu beda lagi. Itu memang ketika dijalani baru kalian tahu. Nah, cuman ketika kalian sudah yakin, kalian sudah punya tujuan yang jelas, kalian sudah punya visi yang jelas, tentunya ketika kalian menjalani hal tersebut, ketika ada hambatan-hambatan seperti itu, seharusnya ya bisa dilewati. Meskipun ya untuk setiap orang berbeda-beda tingkat kesulitannya. Namun ketika kalian sudah berniat dan sudah bertekad, seharusnya sama-sama bisa melewati hal tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya kak, menurut pandangan kakak nih, seperti apa mahasiswa yang tidak tertarik mengikuti organisasi, atau istilah lainnya mahasiswa yang kupu-kupu gitu kak? Pandangan kakak kayak gimana? Untuk pandangannya ya seperti apa ya? Sebenarnya baik lagi ke tujuan dia. Ketika memang kalian memutuskan, oh saya pengennya jadi mahasiswa yang ketika beres kuliah langsung pulang. Tapi kan baik lagi kita nggak tahu apa yang mau dia lakuin sih ketika pulang. Kalau dia ternyata ketika pulang dia ternyata ingin mengasah, oh saya pengen melakukan bisnis, memang saya pengen bisnis sendiri, coba pengen nyoba apa, ya itu beda sendiri karena dia mengupgrade. Tapi mungkin caranya ya dia bermain individu gitu, mengupgrade dirinya. Nah, namun ketika dia melakukannya secara organisasi juga itu merupakan hal yang cukup baik karena kalian lebih terbuka jalurnya. Tapi bukan berarti ketika kalian kuliah pulang juga merupakan sebuah kesalahan yang besar. Nah, namun ketika kalian kuliah pulang namun ternyata kalian tidak melakukan apapun, ya murni ketika kalian pulang ya main, kalian ketika pulang ya udah aja leha-leha, itu baru yang menurut saya sangat-sangat rugi gitu. Karena apa? Pertama, kalian tidak memanfaatkan fasilitas yang ada, kalian sudah memasuki kampus, apalagi insya Allah kalian memasuki kampus-kampus yang ternama, yang insya Allahnya di dalam sana banyak orang-orang yang sama-sama ingin mengupgrade diri gitu. Ketika kalian ingin melaksanakan secara bersama-sama di lingkungan yang sama, akan lebih cepat terupgrade-nya daripada kalian melakukannya sendiri atau bahkan kalian tidak melakukannya, seperti itu. Jadi sayang banget ya kak kalau misalnya sudah diberikan peluang tapi nggak dipakai gitu kan. Iya, betul sekali. Oh ya nih kak, kalau misalnya kita nih berorganisasi, menurut kakak bagaimana nih kita menempatkan diri? Maksudnya gini, apakah ketika kita berorganisasi kita hanya sebagai pendengar atau kita hanya mengikuti atasan apapun yang dikatakannya, atau bagaimana kak? Organisasi sendiri kan memiliki yang namanya struktur organisasi kan. Nah, ketika kalian berada di posisi yang namanya bukan atasan, ketika misalnya kalian berada di posisi sebagai anggota, bukan berarti setiap apapun kalian harus langsung melaksanakannya. Tapi ketika ada yang namanya diskusi, ketika kalian bisa memberikan masukan, disarankan ya memang jika memang saran kalian lebih baik,
coba diberikan dulu masukan tersebut. Bisa jadi saran kalian itulah yang sebenarnya ditunggu-tunggu oleh teman-teman di organisasi tersebut. Nah, namun jika kalian hanya mendengarkan perintah terus kalian kerjakan, ya itu juga sebenarnya sama juga sih, sayang-sayang juga. Tapi namun berbeda juga ketika kalian hanya diam. Mungkin tipe orang itu adalah lebih senang diam, mendengarkan, menganalisa sendiri. Dari situ juga dia bisa mengupgrade diri, karena cara orang berbeda-beda. Gak semua orang pengennya speak up aja, gak semuanya kayak gitu. Bisa jadi yang memang diam tapi ternyata di dalamnya dia berpikir banyak, oh ini gak masuk, tapi dia cuma bisa ngomong ternyata ke orang yang dekat aja. Ya mungkin lebih bagusnya kalau dilatih dia bisa mengungkapkan pendapatnya di depan banyak orang, namun dengan penyampaian yang baik sehingga tidak membuat kesalahpahaman. Nah, namun apabila bisa lebih baik speak up dan juga bisa memberikan saran-saran, itu pun lebih baik lagi, seperti itu. Oke Kak, semua pertanyaan sudah Kakak jawab nih. Terima kasih ya Kak sebelumnya. Iya, sama-sama. Nah, selamat juga nih Kak, Kakak kemarin katanya baru sidang ya. Iya, alhamdulillah. Barakallah, semoga ilmunya berkah. Selamat Kak. Semoga cepat nyusul juga ya. Amin. Amin. Ini ada titipan juga nih, makasih katanya Kakak udah memakai Zoom sebelumnya karena tadinya ada kendala katanya ya. Iya betul. Gak masalah kok. Oke, makasih buat Kak Vicky. Mungkin kalau Kakak ada closing statement boleh Kak? Sebelum ditutup. Mungkin closing statement dari saya, mungkin buat teman-teman yang nantinya bakal masuk ke analisis kimia ya khususnya. Di analisis kimia ini memang betul. Di analisis kimia sendiri ini memang tugasnya banyak. Tapi ketika kalian merasa kesulitan dan kalian merasa prodi lain lebih sedikit, prodi lain lebih enak, kalau saya masuk ke sana mungkin tugasnya nggak sebanyak ini. Dimanapun kalian berada, kalian pasti menemukan kesulitan. Hanya tingkat kesulitannya yang berbeda. Ketika kalian merasa kesulitan di sini berat, ketika kalian masuk ke tempat yang lain yang menurut kalian mudah, belum tentu kalian bisa melewatinya karena setiap tingkat kesulitannya berbeda-beda. Bisa jadi kalian di sana juga nggak bisa. Kalian nggak pernah tahu itu di dalamnya seperti apa. Jadi ketika kalian sudah masuk, ketika kalian sudah yakin masuk sini, ketika kalian sudah masuk ke analisis kimia ini, jalani dengan baik. Ilmu apapun yang tentang kimia ataupun bukan tentang kimia, coba kalian serap, coba kalian pahami. Ketika kalian merasa mata kuliah ada yang sangat sulit yang kalian nggak bisa lampaui, coba kalian pahami. Ketika memang tidak mendapatkan hasil yang maksimal atau nilainya tidak terlalu maksimal, nggak masalah. Berarti bukan di situ tempat kalian. Mungkin ada di mata kuliah lain atau mungkin ada di tempat yang lain. Seperti itu. Yang penting tetap semangat. Baik, Kak. Mantap banget. Oke, mungkin kita cukupkan wawancara kita kali ini pada angkatan 57. Semoga kita bisa mengambil segala kebaikan dari cerita Kak Vicky. Nah, memang sih kalau organisasi itu bukan paksaan, cuma ya pilihan lah ya buat kita semua. Semoga setelah mendengar semua ini, berorganisasi menjadi pilihan yang diprioritaskan untuk adik-adik 57. Mungkin sekian dari saya pamit undur diri. Dan saya Ihan, pamit undur diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vicky. Iya, sama-sama. Terima kasih juga ya. Iya. Sama-sama, Kak. Oke.